Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama Miss adalah Miss Ica. Di sini Miss akan menjelaskan terkait the pillars of Islam. Nah, rukun Islam itu ada yang tahu nggak sih ada berapa? Ya, rukun Islam itu terbagi menjadi 5 pilar. Yang pertama ada membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga melaksanakan ibadah puasa. Yang keempat membayar zakat. Dan yang terakhir itu adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, di sini Miss akan menjelaskan terkait rukun Islam nomor 2. Ya, the pillars of Islam number 2, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Nah, adik-adik pasti tahu dong ya, hukum sholat itu apa? Ya, hukum sholat itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi, kalau kita meninggalkan sholat, maka kita akan berdosa. Kalau kita berdosa, otomatis kita masuk neraka. Miss yakin di sini adik-adik pasti nggak mau dong masuk neraka. Maka dari itu jangan pernah tinggalkan sholat. Oke? Oke. Selanjutnya, sholat itu merupakan tiangnya agama. Kenapa Miss bilang tiangnya agama? Karena ibarat bangunan, kalau tiangnya, fondasi yang menjadi dasar bangunan itu kokoh, otomatis bangunan itu akan kokoh. Kalau nggak kokoh, bergelombang, nah ini yang bahaya. Otomatis semoga apapun bangunan akan runtuh juga. Begitu juga dengan kita. Ibaratnya itu adalah tingkat dasar iman kita. Kalau misalkan kita nggak sholat, kita akan mudah dibisikin oleh setan. Setan itu kan jahat. Kalau kita dibisikin sama setan, kita melakukan hal yang jahat, yang kejam, Allah marah, kita akan masuk neraka. Adik-adik gak mau kan itu terjadi? Oleh sebab itu, maka tinggalkan semua larangan Allah dan kerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar. Jadi kalau adik-adik sholat dengan baik dan benar, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, insya Allah adik-adik akan menjadi anak yang soleh-solehah. Oke? Deal ya? Oke, selanjutnya, sebelum melaksanakan sholat, adik-adik pasti tahu kan, kita harus berwudu dulu untuk bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Tapi ada pertanyaan, Miss, kapan sih kita melaksanakan sholat? Berapa kali sih dalam sehari kita melaksanakan sholat? Oke, Miss akan jawab. Sholat itu sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu pertama, sholat yang wajib, yang Miss jelaskan kalau kita harus melaksanakan sholat itu. Dan yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah ini bisa boleh kita kerjakan dan kita mendapat pahala. Kalau kita nggak mengerjakannya, kita juga nggak mendapat pahala, jadi nggak apa-apa. Jadi menurut Miss ini, ibadah sunnah itu adalah ibadah yang mendapatkan nilai bonus. Adik-adik mau kan dapat bonus dari Allah? Pasti mau dong ya. Tapi yang paling utama, kerjakan dulu yang wajib. Itu yang paling penting. Oke, lanjut. Yang ibadah wajib misalkan bahas itu berapa kali sih dalam sehari kita laksanakan. Itu ada 5 waktu. Yang pertama itu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Jadi dalam sehari kita melaksanakan 17 rakaat sholat. Adik-adik gak boleh malas, karena ini adalah ibadah yang sangat istimewa menurut Miss. Kenapa? Ya, semua ibadah sih istimewa. Cuman Miss istimewa aja karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang langsung dijemput oleh Nabi Muhammad SAW ke langit melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi nggak ada alasan buat adik-adik untuk nggak melaksanakan ibadah sholat, oke? Karena selain hukumnya wajib, ibadah sholat ini menurut penelitian juga dapat menyehatkan tubuh karena gerakan-gerakannya yang dapat membuat tubuh kita sehat. Jadi sangat bermanfaat sekali kan, selain kita mendapatkan pahala di sisi Allah, kita juga sehat. Nah, betul-betul Masya Allah ya adik-adik ya. Jadi jangan lupa untuk sholat, oke? Jadi
kalau dengar azan langsung ambil wudhu terus sholat. Nah, kalau misalnya kita sholat itu harus bersih nih ya. Kenapa sih harus bersih, Miss? Karena kalau kita nggak bersih, kita nggak suci, sholat kita akan batal. Kenapa? Karena masa menghadap Allah aja kita nggak bersih sih? Malu dong, menghadap manusia aja kita harus rapi dan bersih. Masa menghadap sang pencipta kita nggak mau bersih sama rapi? Nggak boleh ya adik-adik ya. Selain itu juga, kita bersuci itu biar melatih konsentrasi kita untuk sholat. Kalau kita dalam keadaan kotor, nggak bersih, nggak bersuci, kita nggak akan nyaman dalam melaksanakan sholat. Nanti kita mencium aroma yang nggak sedap, nah batal deh mami. Terus kita akan dimasukin dengan bisikan-bisikan setan, jadi sholat kita nggak khusyuk. Oleh sebab itu alasan kenapa kita harus bersuci terlebih dahulu. Nah, untuk melaksanakan sholat, kita harus berniat terlebih dahulu adik-adik. Nah, baru kita melaksanakan beberapa gerakan sholat seperti takbir, iktidal, ruku, sujud, duduk tahiyatul akhir, duduk tasyahud awal, dan kemudian salam. Nah, jangan lupa untuk berdoa setelah melaksanakan sholat, meminta ampun kepada Allah atas perbuatan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, meminta ampun dosa kedua orang tua, ibu guru, bapak guru, terus dosa pemimpin, semua. Apapun yang ada mintanya sama Allah. Insya Allah akan Allah kabulkan. Oke adik-adik, mungkin hanya itu yang Miss dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, sholat 5 waktu dan disiplin. Thanks for watching. See you to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.